Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Fatika dari kelas K33C Manajemen Pagi semester 2 dengan NPM 19110264. Di sini saya akan menganalisis sebuah pelanggaran hak cipta mengenai buku yang berjudul Buku Kilas Balik Pembangunan Aceh. Pada tahun 2017, pemerintahan Aceh mengeluarkan buku yang berjudul Kilas Balik Pembangunan Aceh setelah MOU Helsinki Flashback on the Development of Aceh After Helsinki. MOU yang ternyata adalah ciptaan dari seorang jurnalis di Biro Ekonomi Pemerintahan Aceh yang pada saat itu masih bertugas di sana, yang bernama Junaidi Hanafiah. Pemerintahan Aceh menyebutkan proyek tersebut ditularkan saat Karo Humas lama Bapak Frans masih menjabat. Karo Humas Pemerintahan Aceh yang menggantikan Pak Frans tersebut, Mulyadi juga mengatakan bahwa penerbit buku ini juga berbincang bekerja sama dengan Pak Frans. Sikap Junaidi menyerahkan masalah hukumnya ini kepada kerana hukum, yaitu kepada kuasa hukumnya, walaupun Junaidi pada masa itu masih bekerja di pemerintahan Aceh, tapi ia merasa itu adalah hak miliknya. Mereka merupakan kewajiban dan hak Junaidi karena itu adalah hasil karya miliknya. Sikap Junaidi Hanafiah melayangkan somasi terhadap pemerintahan Aceh terkait pencatutan beberapa foto dalam buku lembaga tersebut patut dipandang benar. Lagi pula, hal itu telah diatur dengan jelas Undang-Undang Hak Cipta Republik Indonesia agar pemilik karya tidak dirugikan. Di masa lain, buku Kilas Balik Pembangunan itu Di sisi lain, buku Kilas Balik Pembangunan Aceh setelah MOU Helsinki Flashback on the Development of Aceh After Helsinki MOU yang diduga bukan proyek publikasi dan dokumentasi ala kadar. Hal ini dibuktikan dengan antriannya beberapa logo di sponsor di cover buku tersebut, di antaranya seperti Bank Aceh, Lafarge, Bank BRI, dan Inalum. Belum lagi berbicara dana publikasi yang diduga nominal rupiah melebihi angka 6 digit berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh atau APBA. Pertanyaannya, kenapa pemerintahan Aceh menerbitkan buku yang terbilang eksklusif ini dengan mencaplok karya milik orang seenaknya? Siapa yang bertanggung jawab mengenai hal ini? Kepada Biro Humas Satda Provinsi Aceh, Mulyadi Nurdin menyebutkan proyek buku tersebut ditelurkan pada masa Frans Delian selaku Karo Humas Pemerintahan Aceh. Untuk info teknis kepada buku ada dikonfirmasi Pak Frans Delian, jawab Mulyadi pada hari Rabu 3 Mei 2017. Apa yang disampaikan Mulyadi ini benar adanya. Pasalnya, buku setebal 150 halaman dicetak pada 2016 oleh pemerintahan Aceh. Artinya saat itu Frans masih bertugas sebagai nahkoda di Biro Humas Pemerintahan Aceh yang salah satu tugasnya adalah bidang dokumentasi dan publikasi sebagai hal terkait lembaga tersebut. Namun mengenai hal ini, Frans dihubungi suatu media mengaku proyek buku ini merupakan produk Biro Ekonomi Pemerintahan Aceh yang hingga saat ini dikepalai oleh Dr.
Doktorandus M. Raudi, MSI. Kebetulan yang bersangkutan juga tercantum sebagai member of Advisor Team bersama Franz Delian dan Adrian untuk buku berdimensi 21 kali 28 cm. Seperti diketahui, Junaidi saban harinya giat memotret sebuah objek dari balik lensanya itu, mempercayakan kasus pelanggaran hak cipta ini kepada Rida Rauza Attorneys at Law selaku kuasa hukumnya. Bahwa buku tersebut secara nyata dan meyakinkan pemerintahan Aceh telah melanggar hak ekonomi yang berupa fotografi yang dibaja dan dicetak dengan cara melawan hukum, kata Maulana Rida, sarjana hukum, salah satu hukum yang dari Rida Rauza Attorneys at Law, dalam rilis dikirim hari Rabu 3 Mei 2017 pada siang hari. Maulana dalam rilis tersebut menyebutkan pihak tidak menemukan adanya mencantumkan hak moral kliennya, padahal hal tersebut melekat secara abadi pada klien selaku pencipta. Hal tersebut telah jelas disebutkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta UU Hak Cipta, kata Maulana. Pihak turut mengandung Gubernur Aceh untuk melakukan pertemuan di kantor hukum Rida Rauza Attorneys at Law di Jalan Cikditiro 2, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 9 Mei 2017 sekitar pukul 9 untuk membahas hal tersebut. Hingga ini publikasi masih mencoba mengkonfirmasi terkait pelanggaran hak cipta tersebut kepada Biro Ekonomi, yaitu Muhammad Raudi. Nah, dengan sekian dari penjelasan video Cindy, apabila masih ada kekurangan, mohon dimaafkan. Cindy akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.